Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh lambaikan tangannya. Shalom, shalom, puji Tuhan. Ya, kita dari rumah masing-masing ya, masih bersama dengan keluarga kita bersyukur tetap bersuka cita walaupun dari rumah masing-masing. Kita berdoa supaya minggu depan kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di gereja di awal Maret ya, minggu pertama. Puji Tuhan, kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih bertemakan kasih di tanggal 27, besok hari terakhir ya. Dan hari terakhir libur, puji Tuhan. Jadi makin bertambah sukacita kita ya, besok libur ya. Jadi jangan patah semangat ya, tetap semangat ya. Jadi Tuhan kasih kita libur besok hari Senin, libur panjang. Puji Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kasih kembali dan saya memberikan tema kasih sangat diperlukan ya. Love is indispensable ya. Ayatnya masih sama Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah minggu pertama, ayat ini dipakai oleh Bapak Pendeta Steve. Ya, hari ini kita akan belajar kembali di ayat yang sama, perikop yang sama tentang kasih. Dan sambil kita mempersiapkan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara untuk membaca, saya memberi pengantar seperti ini Bapak Ibu, bahwa mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang atau rekan-rekan kita yang memiliki talenta yang bagus ya, talenta yang kita bisa sebut multi talenta ya, baik dalam musik mungkin, nyanyi, terus mengajar mungkin dan sebagainya. Kita mungkin pernah menemukan teman-teman kita seperti itu, dan kita kagum juga sama orang-orang yang punya talenta yang luar biasa ya. Bahkan tidak sedikit kita juga mau belajar sama orang-orang yang punya talenta yang luar biasa ya. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki talenta seperti itu Bapak Ibu, tetapi tidak memiliki karakter yang baik, nah, apa yang akan kita katakan Bapak Ibu? Pasti kita akan berkata Bapak Ibu, wah sayangnya orangnya hebat, ya, orangnya punya talenta bagus, orangnya jago ngajar, ya, tetapi kok karakternya jelek ya? Nah, pasti kita biasa ngomong seperti itu ya, mengatakan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah apa yang sedang Paulus hadapi saat itu waktu menghadapi jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa mengunjungi, ya, berkesempatan waktu itu mengunjungi jemaat Korintus, kita pasti akan terkesima dengan orang-orang yang ada di Korintus saat itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena talenta-talenta dan karunia-karunianya itu banyak sekali, ya, di gereja-gereja di Korintus. Itu kita bisa menemukan Bapak Ibu di pasal 12, nanti Bapak Ibu Saudara di rumah mari coba buka-buka sedikit ya kitab-kitab Korintus ini ya Bapak Ibu. Di pasal 12 kita akan melihat banyak disebutkan di situ karunia-karunia Bapak Ibu. Ya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh, itu di judul perikopnya di 1 Korintus 12. Ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, ada yang menyembuhkan, ya, ada yang kuasa mengadakan mujizat, ya, ada yang bernubuat, ada yang menafsirkan bahasa roh, bahkan ada yang berbahasa roh. Wah, banyak sekali ya karunia-karunianya ya saat itu ya di jemaat di Korintus, dan begitu luar biasa kalau kita baca. Nah, tetapi kita mencatat Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi, Rasul Paulus tidak membanggakan hal itu. Bahkan di 1 Korintus 3, Bapak Ibu saudara menemukan judul perikop perselisihan di situ. Dan di situ Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kalian semua itu manusia-manusia duniawi, ya. Manusia-manusia yang tidak dewasa dalam Kristus, yang hanya bisa minum susu dan tidak bisa makan makanan yang keras. Wah, keras sekali kan perkataan Paulus di tengah jemaat Korintus yang begitu luar biasa talentanya, luar biasa karunia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih Paulus berkata sekeras itu? Bukan karena jemaat Korintus kekurangan karunia, bukan karena jemaat Korintus kekurangan talenta, tetapi karena mereka lupa dengan karakter utama yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Yang tanpa itu, semua talenta atau karunia tidak ada gunanya. Karakter yang paling inti, atau yang kita bisa bilang lah,
core inti dari hidup orang Kristen, yaitu apa? Kasih. Ya, kasih. Dan makanya judul tema hari ini adalah kasih sangat diperlukan. Garis bawahi sangat. Ya, bukan lagi kasih diperlukan, tapi sangat diperlukan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu. Ya, jangan jemu-jemu ya baca perikop ini lagi ya, karena masih bulan Februari. Di situ dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau gereja kita berdoa hanya sekali saja, lalu gunung itu bisa berpindah. Bahkan kalau ada gunung meletus, kita doa, terus langsung gunung itu tidak meletus. Bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak? Tetapi kita lihat dari ayat 1 sampai 3 yang kita baca dalam 1 Korintus 13, Paulus mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya kalau tidak ada yang namanya kasih. Ya. Berikutnya juga Paulus mengatakan bahwa mengenai seluruh harta nih, ngomongin harta, bukankah adalah suatu hal yang luar biasa ketika kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Tetapi sekali lagi Paulus katakan, kalau tidak disertai yang namanya kasih, tidak ada gunanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan di dalam tema khotbah kasih sangat diperlukan. Kita sebagai orang Kristen saat-saat ini, apa yang sedang kita bangun, Bapak Ibu, Saudara? Apa yang kita sedang bangun saat ini? Ya. Mari kita lihat. Di ayat selanjutnya, Paulus memberitahu kepada kita apa sih yang namanya kasih itu. Ayat 4-7, di situ dikatakan, nah ini pasti udah hafal nih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kita bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, bahwa ayat 4-7 ini adalah gambaran sekilas apa itu kasih. Bagi Paulus, di ayat 4-7 ini Bapak Ibu, yang namanya kasih itu memiliki dua sisi yang memiliki kesatuan. Boleh di next, Ade Naldo. Nah, satu sisi kasih itu adalah perasaan. Tetapi di sisi yang lain, kasih itu adalah tindakan yang konkret, Bapak Ibu. Ya, tidak sedikit kita atau sebagian dari orang Kristen, Bapak Ibu, yang menyembunyikan perasaannya di kehidupan sehari-hari. Jujur Bapak Ibu, sangat sulit kalau kita hidup seperti itu, menyembunyikan perasaan kita. Apalagi di era-era sekarang ini Bapak Ibu, ya, khususnya setiap milenial yang ada. Wah. Banyak yang menyembunyikan perasaannya. Dan saya mau katakan itu sangat sulit kalau hidup menyembunyikan yang namanya perasaan. Kalau kita berbicara kasih dalam gereja, seringkali kita menitik beratkan yang namanya kasih itu tindakan. Yang namanya kasih itu tindakan, bukan perasaan. Nah, saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan GBI Ramas 2000, ini adalah satu hal yang salah.
Lewat 1 Korintus 13 ini kita mau belajar yang namanya kasih itu bukan hanya masalah komitmen untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, Bapak Ibu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya masalah komitmen untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Mari kita nilai sendiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita renungkan. Apakah jujur ketika seseorang mengatakan kalimat seperti ini Bapak Ibu? Perhatikan ya Bapak Ibu. Saya tidak tahan nih satu ruangan nih sama dia tuh. Kenapa sih saya harus satu pengurus dengan dia? Kenapa sih saya harus satu pelayanan dengan dia? Tapi sungguh loh, serius loh. Bahkan bilang demi Tuhan loh, aku mengasihi dia. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jujur nggak mengatakan seperti itu? Jujur nggak Bapak Ibu? Ayo. Mungkin Mbak pernah kita mengeluarkan kalimat seperti itu. Ya. Ada ketidakjujuran Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mau katakan, perasaan adalah satu hal yang sangat penting juga dalam satu hubungan kasih. Contoh, misalnya kita punya saudara kandung. Kebetulan saya anak tunggal. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya abang, adik, kakak ya. Misalnya kita punya saudara kandung nih. Kita tahu sifat saudara kandung kita itu tidak baik. Udah tidak baik sifatnya. Sering gagal dalam hidupnya. Terus akhirnya datang minta tolong sama kita. Akhirnya kita tetap mengulurkan tangan kan? Kita tetap bantu kan saudara kita? Nah, saya mau tanya, kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dalam hati, deep inside kita, ada koneksi yang bersifat emosional. Kita memang kesel sama dia. Kita memang kesel sama kelakuannya. Kita memang kesel sama sifatnya. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam hati kita ini care sama saudara kandung kita. Karena apa? Ada masalah perasaan di sini. Atau bahasa kerennya afeksi. Ada perasaan. Walaupun saudara kita tuh gedek gitu kita. Gedek rasanya. Saudara kandung ini. Ya. Udah nyusahin hidupnya. Waduh, karu-karuan. Lagi susah datang ke kita. Pasti Bapak Ibu, nalur kita, pasti kita juga tolong dia. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kasih itu perasaan sama tindakan berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Tetapi seperti Alkitab katakan Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya masalah perasaan. Ya, kasih itu juga tindakan. Nah, khususnya tindakan ini bersifat pengorbanan. Ya, Ibu Gembala kemarin sampaikan bahwa kasih itu harus ada pengorbanan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang apa? Menyerahkan nyawanya ganti sesama. Artinya apa? Kalau Tuhan kita mengatakan kepada kita, saya mengasihi kamu, tetapi dia tidak datang ke dunia, apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Pasti nggak percaya. Kalau Tuhan hanya ngomong, aku mengasihi kamu, Bapak Gembala, Ezra Pardede, Jemaat GBI Ramas 2000. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Tapi Tuhan nggak datang ke dunia ini. Bapak Saudara bisa percaya nggak? Pasti kurang percaya. Tetapi Tuhan Yesus buktikan, aku mengasihi Jemaat GBI Ramas 2000, dia turun ke dunia ini, Bapak Ibu. Menjadi sama seperti kita. Berarti itu benar-benar kasih. Gabungan dari perasaan dan tindakan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan akhirnya perasaan dan tindakan itu menghasilkan yang namanya pengorbanan. Sama-sama bilang pengorbanan. Ya. Tindakan pengorbanan itu adalah bahasa universal, Bapak Ibu. Bukan bahasa orang Kristen aja. Pengorbanan, wah orang Kristen pasti enggak. Orang dunia pun mengenal bahasa yang namanya pengorbanan. Mengerti yang namanya
Pengorbanan. Dan kita harus sadar Bapak Ibu, orang dunia itu bisa luluh yang namanya pengorbanan. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan ini benar-benar ingatkan kita bahwa kasih itu adalah satu hal yang penting. Ya Bapak Ibu, coba di next, Adek Naldo. Nah, kita bisa lihat perasaan dan tindakan akan menghasilkan yang namanya pengorbanan. Ya, benar-benar yang namanya pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah satu hal yang sangat-sangat jelas tergabung antara perasaan dan tindakan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih waktu ya 10 detik lah, kita coba renungkan. Bapak Ibu Saudara pernah berkorban? Buat orang lain kah? Buat pelayanan mungkin, buat pekerjaan. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan. Pasti itu adalah gabungan dari perasaan dan tindakan. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara hanya ngerasain, kasihan ya. Contoh, kasihan ya kantor saya ya. Ini hanya kasihan doang, gak ada tindakan ya, gak ada pengorbanan. Begitu juga, cuma tindakan aja. Tanpa ada yang namanya perasaan, hanya sekedar aja. Tapi ketika digabungkan perasaan dengan tindakan, itulah yang namanya pengorbanan. Jadi perasaan itu penting, yes. Tetapi jika perasaan tidak pernah menjadi tindakan, itu bukannya kasih. Ya. Jadi dua aspek dalam kasih itu harus berjalan bersama-sama. Perasaan dan tindakan. Ya Bapak Ibu. Nah, ayo kita renungkan. Oke, memang ada panggilan Pak Pendeta untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Oke Pak Pendeta, hari ini kita belajar bahwa tanpa kasih, apapun yang baik itu tidak ada artinya. Ya kan, tadi kita telah renungkan. Hari ini saya belajar bahwa kasih harus ada perasaan dan juga harus ada tindakan. Nah, Pak Pendeta, pertanyaannya bagaimana Pak Pendeta supaya saya punya kasih seperti itu? Emang bisa Pak Pendeta orang diperintahkan untuk mengasihi orang lain? Kan itu bukan satu hal yang bisa dipaksakan Pak Pendeta. Nah, kalau begitu Pak Pendetanya ditanyain, pasti jawabnya apa? Iya juga ya. Iya juga ya. Nah, kita mau renungkan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ketika muncul kalimat kasihilah, saya mau tanya Bapak Ibu, sifatnya apa? Kalimat itu. Ajakan atau itu perintah? Coba di komen deh Bapak Ibu. Nggak usah di open mic deh, komen. Ya. Ajakan atau perintah? Kasihilah. Kan banyak tuh perintah di Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu. Manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu apa? Ajakan atau perintah? Ya Bapak Ibu. Kita sadar betul itu adalah perintah. Alkitab tidak pernah mengatakan, saya anjurkan ya kamu untuk saling mengasihi. Tidak pernah muncul kalimat seperti itu. Anjuran-anjuran. Tidak. Perintah Bapak Ibu. Buat saya dan buat kita jemaat GBI Ramas 2000. Kasihilah. Ya. Berarti sifatnya adalah perintah. Nah, muncul lagi pertanyaan. Iya Pak Pendeta itu perintah. Ya. Saya tahu perintah itu baik. Tapi ayolah Pak Pendeta. Ya. Memangnya kasih itu bisa muncul begitu aja Pak Pendeta? Nah, coba kita bisa bereksperimen nih Bapak Ibu ya. Coba kita lihat nih yang hadir di Zoom meeting ini. Coba lihat. Ya, coba lihat masing-masing ada siapa ya di sini ya. Di layar ini ada siapa aja ya. Nah, apakah kita bisa mengasihi orang yang ada di kiri layar kita ini? Di Zoom kita. Apakah kita bisa mengasihi orang yang ada di kanan Zoom kita? Atau di atas atau di bawah kita? Yang ada di layar saya ini hanya dua nih. Karena saya saya kecilin layar Zoom-nya. Ada Pak Gembala sama Ezra Pardede. Nah, bisa nggak sih saya mengasihi Pak Gembala? Bisa nggak sih saya mengasihi Ezra Pardede? Ya. Mungkin kalau mengasihi Bapak Gembala ya karena
orang tua, ya mungkin bisa. Nah, coba kalau pertanyaan mengasihi Ezra Pardede, wah, ya kan? Jauh nih, bukan saudara dari antara orang tua, kenal dari kecil, teman bukan saudara dekat, bukan saudara kandung atau saudara satu opung, bukan. Nah, pertanyaannya bisa nggak saya mengasihi? Apakah langsung bisa mengasihi? Ya nggak semudah itu, butuh perjalanan. Ya, perjalanan sampai sekarang bisa mengasihi semuanya, bisa mengasihi Bapak Gembala, bisa mengasihi Rapat Dede. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu kita mau belajar satu hal antara perasaan dan tindakan. Ya, gereja harus mendeklarasikan mengenai kasih, khususnya perasaan, bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksa. Ya. Perasaan itu tidak bisa dipaksa. Perasaan itu tidak mungkin datang kalau tidak diperintah untuk punya perasaan. Dan bahkan perasaan itu sifatnya tidak selalu konsisten. Saya bisa hari ini sayang sama orang lain. Besok bisa jadi nggak sayang lagi. Bisa. Perasaan itu tidak selalu konsisten. Yang namanya perasaan itu terikat oleh berbagai macam faktor, Bapak Ibu. Bisa fisik, ya, bisa karena sosial juga, dan sebagainya lah. Banyak. Perasaan itu juga bisa naik turun. Ya. Jadi perasaan itu lebih sering tidak berada dalam kontrol kita, Bapak Ibu. Ya. Makanya nggak heran di Indonesia ini kita hidup dalam satu budaya mengatakan apa? Untuk bisa mengasihi, perlu ada perasaan kasih terlebih dahulu. Dan perasaan ini akan membuat saya bertindak untuk mengasihi. Begitu kan, Bapak Ibu? Karena ada perasaan, muncullah tindakan. Contoh, anak-anak zaman sekarang, ya, kalau lagi dating atau pacaran, ya, dari perasaan dulu muncul tindakan. Yes, betul. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa pola dalam kasih bukan hanya itu. Ya, Alkitab memberitahukan kepada kita ada pola yang lain. Yaitu apa? Bisa juga kita bertindak dahulu, maka akan muncul perasaan. Sekali lagi, bisa juga kita bertindak dahulu, maka akan muncul yang namanya perasaan. Ya. Kita bertindak mengasihi, dari tindakan ini justru timbul perasaan kasih. Bisa seperti itu. Contoh, ya, contohnya apa Pak Pendeta? Contoh, misalkan hubungan orang tua dan anak. Ya, hubungan orang tua dan anak. Secara natural Bapak Ibu, waktu seorang anak lahir di suatu keluarga, pasti orang tuanya, ayah atau ibunya, punya perasaan sayang pasti sama anak tersebut. Tapi kita harus mengakui, setiap orang tua pasti akan punya periode di mana anak itu mulai ya besar, ya. Mungkin bisa dikatakan mulai waduh nih lagi repot-repot banget nih dia nih. Mulai mengganggu aktivitas kita nih. Lucu-lucunya mulai hilang. Ya, harus diakuin, ya. Mungkin waktu kecil, lucu ya. Wah, makin besar, waduh. Pergumulan orang tua beda, pasti berubah. Kita bisa tanya sama orang tua kita, ya. Lucu-lucunya udah mulai hilang. Pada akhirnya apa? Dari yang namanya lucu ya, akhirnya muncul yang namanya pengorbanan. Pada akhirnya orang tua semuanya melakukan kepada anak itu pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Bukan hanya waktu, tapi apa? Tenaga. Bahkan uang mungkin. Ya, porsi tidur udah pasti berkurang. Ya. Semua harus dikorbankan. Untuk siapa? Untuk anak. Dan sebagai anak, kita harus mengakui kita tidak bisa membayar balik semua yang sudah orang tua lakukan kepada kita. Ya kan? Apalagi kalau ya sudah remaja ya anak-anak ya. Udah mulai berontak ya. Waduh, saya kalau lihat aduh di
di sosial media, aduh ada aja ya, ada orang ngerekam ada anak ngelawan sama orang tuanya. Waduh, orang tuanya dikata-katain, waduh tidak sopan sekali deh pokoknya. Waduh, jadi pemberontakan itu waduh sudah ada dan real ada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat fenomena ini Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua terus berkorban. Memang ada juga anak yang baik, ada. Memberikan hormat kepada orang tua, ada. Ya Bapak Ibu. Nah, ketika waktu berjalan puluhan tahun, ya, apa yang terjadi? Akhirnya kita mengikuti pola ini terus-menerus. Meskipun anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang mungkin tidak ada orang lain tuh senang sama dia. Meskipun anak ini tumbuh menjadi mungkin sampah masyarakat. Sebagai orang tua kita tidak mungkin tidak mengasihi mereka. Benar nggak Bapak Ibu? Benar, pasti mengasihi. Pasti orang tua itu mempunyai perasaan yang sangat dalam bagi anak tersebut. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk mengikuti pola kasih yang kedua. Bukan dari perasaan kepada tindakan, tetapi tindakan kepada perasaan. Dan itulah namanya pengorbanan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara perasaan dan tindakan, dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama katakan sama-sama penting. Ya. Sama-sama penting. Perasaan dan tindakan sama-sama penting. Tapi kita harus akui satu hal. Dalam perasaan dan tindakan, tindakanlah yang lebih bisa kita punya kontrol. Kalau perasaan itu sulit kita kontrol. Ya. Kita harus akui itu. Maka bagaimana caranya supaya benar-benar sungguh-sungguh saling mengasihi antara satu dengan yang lain di dalam jemaat ini atau di dalam keluarga kita, ya. Kita bisa mulai dulu dari perasaan, itu bisa. Tetapi jangan lupa, kita juga bisa mulai dari tindakan. Ya. Firman Tuhan katakan, perlakukan orang lain seakan-akan kita mengasihi dia. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kan begitu firman Tuhan katakan. Itulah perintah dalam Alkitab. Nah, pada hari ini kita sudah tahu nih, kita sudah belajar bahwa kasih itu penting Bapak Ibu. Tetapi kita mungkin hari-hari ini masih ada yang mengeraskan hati. Mungkin masih ada yang mengatakan, wah Pak Pendeta maaf ya Pak Pendeta. Aduh, saya bukannya apa nih Pak Pendeta nih. Saya tidak bisa loh Pak Pendeta memberikan kasih kalau saya tidak merasakan kasih dulu dari orang lain. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kita hanya perlu mengingatkan diri kita. Ayo coba ingatkan diri kita. Ketika Kristus memandang kita dari atas kayu salib Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk kamu. Ezra, untuk kamu Bapak Gembala, Ibu Gembala, Sonya dan Leo. Siapa lagi di sini? Kak Ajeng. Ya. Tuhan gak bilang aku memberikan nyawaku untukmu karena kamu sangat menarik buatku. Sangat menarik hatiku. Enggak. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Ketika Yesus memandang kita dari atas kayu salib, bayangin ya, Tuhan Yesus di atas kayu salib memandang kita nih. Bahkan dia sedang tertikam di situ, tertikam tombak. Oleh karena apa dia tertikam tombak? Karena dosa-dosa kita. Ketika dia lihat kita di bawah, yang dilihatnya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang menyangkal dia. Tetapi apa yang Tuhan kita lakukan Bapak Ibu? Dia hanya mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu, catat baik-baik. Ya. Tuhan kita mengasihi kita bukan karena kita menarik. Tetapi karena kita dikasihi. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan kita mengasihi kita bukan karena kita ini menarik. Bukan karena Kak Golda, Kak Farel, Nehemia menarik. Bukan karena Kak Golda, Kak Farel, Nehemia. Dan kita semua ini dikasihi Tuhan.
Ada amin? Ya, Bapak Ibu. That's it. Cukup, nggak usah panjang-panjang. Udah. Tuhan tuh mengasihi saya bukan karena fisik saya, bukan karena saya menarik, bukan karena saya jago nyanyi, bukan karena saya jago ngomong, tetapi karena saya dikasihi. Itulah yang menjadi alasan kita. Kita harus ingat kenapa kita mau mengasihi sesama kita. Itulah yang menjadi alasan kita saat ini, mengapa kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi suami, istri, anak, saudara, rekan, teman kita, bahkan orang yang membenci kita atau kita bisa sebut musuh kita. Ini yang menjadi alasan kita mengasihi mereka semua. Sayang sekali Bapak Ibu, kalau kita punya talenta, ya, punya karunia, punya gereja yang memiliki potensi luar biasa, ya, punya doktrin yang benar, punya gedung gereja yang baik, ya, tetapi kehilangan karakter yang paling inti dalam mengikuti Yesus, yaitu apa? Kasih. Kalimat terakhir dari saya, Bapak. Bukankah Tuhan telah mengasihi kita, Bapak? Bukankah Tuhan telah mengasihi kita? Yes, Tuhan mengasihi kita. Pertanyaan selanjutnya, tidak bisakah sekarang kita saling mengasihi? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Tidak bisakah sekarang kita saling mengasihi? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.